أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Kalau berhenti situ illa ayyatin. Kalau berhenti ya. Illa ayyatin. Ya, coba ulang illa أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Terus أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Alhamdulillah kita sekarang masuk tafsir surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Ini surah Madaniyah. Yang juga disebut dengan surah An-Nisa As-Sughra. Surah An-Nisa As-Sughra. Karena kita tahu surah An-Nisa itu surah yang terletak setelah surah Ali Imran, sebelum surah Al-Maidah. Ini katakan surah An-Nisa As-Sughra. Jumlah ayatnya 12 ayat. Mana ini surah yang sangat agung, luar biasa, hukum-hukum ya diuraikan dalam surah ini yang berkaitan dengan talak, ya, perceraian, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengannya, dari isyhad, mempersaksikan jatuhnya talak, ya, atau rujuknya, ada iddah, masalah iddah, ada raja'ah, bagaimana kalau dia kembali setelah dia talak, ya, hukum wanita yang menjalani iddah, ya, adab syar'i dalam menahan dan berpisah, itu menahan, yang saya kembali dia rujuk, berpisah, dia lanjut perceraian, dan banyak lagi, ya. Ini surah yang sangat agung, luar biasa. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan para wanita, istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihin, maka ceraikanlah mereka li'iddatihin. Li artinya fi. So, ceraikanlah mereka pada iddatihin. Akan sebutkan nanti itu masa suci yang kalian tidak berhubungan dengan mereka padanya. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah. Ya, ihsa. Hitung dengan rinci, dengan detail. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian keluarkan mereka, istri-istri kalian yang kalian cerai, min buyutihin, dari rumah-rumah mereka.
Ya, jangan kita mengusir mereka. Wala yakhrujna. Begitu pula mereka sendiri, para istri tersebut, mereka jangan keluar dari rumah-rumah. Jangan kita izinkan mereka keluar dari rumah. Illa kecuali ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali mereka melakukan fahisha yang terang jelas. Wa tilka hududullah, dan itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui, melewati batasan-batasan Allah, maka sungguh dia telah menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya, zulmun nafs, ya, menzalimi diri. Ketika dia melanggar batasan Allah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, barangkali Allah Subhanahu wa taala mengadakan setelah hal tersebut amra, sesuatu. Itu rujuk. Ya, rujuknya seorang suami kepada istrinya setelah dia menjalani masa iddah bersama istrinya. Perempuan itu bersama suaminya. Tapi ini satu ayat dulu, ini sudah sangat banyak hukum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi. Wahai nabi. Kita langsung baca tafsir. Ya ayuhan nabiyyu, qala al-mufassirun, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Idza aradtum anta wal mu'minun. Sini dikhitab dengan dibawakan dalam bentuk jamak karena ini hukum berlaku untuk nabi dan untuk selain nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang beriman. Talaqatum, bukan talaqata. Talaqatum. Ini hukum berlaku untuk nabi anta wal mu'minun. Lihat di tafsir ya. Wahai nabi, apabila kalian ingin, itu kalian, kamu dan orang-orang beriman yang lain. Kalian ingin apa? An tutalliqu nisa'akum, untuk menceraikan istri-istri kalian. Di sini uslub idza, ya. Setelahnya fi'il madhi. Ya. Tapi maknanya mustakbal. Maknanya nanti. Dan ini banyak, ya, di antaranya idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan. Apakah nanti setelah cerai baru kita talak pada iddahnya? Maka jawabannya tidak. Tafsirnya situ idza aradtum, apabila kalian ingin untuk menceraikan istri-istri kalian. Ini sama dengan ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kalian, berwudu. Ya. Kita berwudu kapan? Setelah kita berdiri salat baru kita pergi ambil wudu? Atau kapan? Sebelum wudu. Karena maknanya idza qumtum ila sholati idza aradtumul qiyama ila shalah. Apabila kalian ingin menegakkan salat, melaksanakan salat. Sama juga ayat tentang isti'adzah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalian isti'adzah kapan? Baca dulu baru isti'adzah. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, baru baca isti'adzah. Atau sebelum baca? Ai idza aradtumul qiraah, apabila kalian ingin membaca Al-Qur'an. Sama di sini. Idza talaqtumun nisa, ai idza aradtumut talaq. Apabila kalian ingin menceraikan wanita, ada hukum-hukumnya. Tidak sembarangan. Tidak silangsungan, ya. Bisa dipahami jemaah? Ya, tidak sembarangan, tidak langsung, ya, mencerai saja. Tidak, ada aturannya, ada syariatnya. Jadi apabila engkau wahai Nabi dan orang-orang beriman yang lainnya kalian ingin menceraikan nisa'akum, istri-istri kalian, maka fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka. Ini perintahnya. Ini jawaban dari idza pakai fa karena setelahnya, karena jawabannya berupa talak.
yang sudah dilewati di durusul lugha ya. Jawaban idza kalau dia talab maka pakai fa. Entah dia amar atau nahi atau yang lainnya ya. Atau istifham misalnya, maka dia pakai fa, bergandengan dengan fa, wajib bergandengan dengan fa. Fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka li'iddatihin. Lihat tafsirnya, fatalliquhunna mustaqbilatin li'iddatihin. Maka ceraikanlah mereka dalam keadaan mereka menghadap kepada iddah mereka. Karena iddah tentunya ada pembahasan iddah setelah cerai. Dikatakan menghadap atau mengarah kepada iddah mereka. Apa maksudnya ini? Ai fi tuhrin. Fi tuhrin lam yaqa' fihi jima'un. Talaklah mereka li'iddatihin, itu pada masa suci satu, lam yaqa' fihi jima'un, yang pada masa suci tersebut tidak terjadi jima'. Jadi dua ya. Li'iddatihinna ini dua perkara. Yang pertama pada masa suci. Kita mau cerai istri, yang pertama pada masa suci. Apa maksudnya? Dia tidak haid. Suci berarti apa? Tidak haid. Yang pertama. Yang kedua, di masa suci itu belum ada jima. Belum ada hubungan suami istri. Di situ baru boleh talak. Saya ulangi. Waktu talak ini tergabung dua perkara. Yang pertama di masa suci. In tafsir li'iddatihin ya. Tafsir li'iddatihin. Yang pertama di masa suci. Yang kedua, di masa suci tersebut tidak ada jima. Tidak ada hubungan suami istri. Karena mungkin dia suci, istrinya tidak haid tapi sudah berhubungan sebelumnya. Maka di situ dia tidak boleh cerai istrinya. Karena menceraikan ada waktunya, ini yang dibahas. Ini namanya ketika dia cerai pada waktu yang berkumpul dua ini, itu pada masa suci dan tidak ada jima pada masa suci tersebut, ini namanya talak sunni. Talak sunnah. Ini yang talak yang benar, talak yang sesuai dengan syariat. Tapi kapan satu dari dua ini dilanggar? Misalnya dia talak, istrinya lagi haid. Atau dia talak, istrinya di masa suci, tapi dia sudah berhubungan dengan istrinya di masa suci tersebut. Dia talak, cerai, saya ceraikan kamu. Maka namanya talak bid'ih. Talak bid'ah. Dia pelanggaran, ya, tidak boleh seperti itu, tapi hukumnya jatuh, tetap jatuh talak. Oleh karena itu pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mencerai istrinya, ya, dalam keadaan istrinya sedang haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi perintahkan Ibnu Umar untuk liraji'ha. Nabi perintahkan bapaknya itu Umar, suruh Abdullah bin Umar rujuk kepada istrinya. Ya, maka dikembalikan istrinya, rujuk. Kemudian Nabi bersabda, "Idza tahurat falyutallik aw yumsik." Jadi disuruh rujuk dalam arti kembali. Taib, kembali. Kemudian setelah dia suci, maka hendaknya silakan dia talak atau dia tahan. Maksudnya kembali lagi ke Ibnu Umar. Ya. Karena tadi dia cerai istrinya dalam kondisi haid. Suruh rujuk dulu, baru nanti suci yang dia belum jima di situ, baru dia putuskan. Dia tahan atau dia lanjutkan cerai. Bisa dipahami? Masa suci yang dia belum berhubungan padanya. Baik. Jadi tidak boleh bagi seorang lelaki untuk menceraikan istrinya di masa suci yang dia telah berhubungan
dengan istrinya padanya. Kecuali ayyatabayyana hamluha. Ya. Jelas bahwasanya istrinya hamil. Misalnya istrinya haid, ya. Setelah suci haid berhubungan. Berlalu waktu beberapa pekan, ya. Paham ini? Jelas istrinya hamil. USG ya. Berisadat hamil istri tak. Ya, terjadi masalah, cekcok, saya ceraikan kamu. Boleh enggak? Sudah USG ini, hamil. Hamil, dia posisi sudah berpindah. Ya, kalau tadi yang dilarang di masa suci yang dia sudah berhubungan dan tidak ada indikasi hamil, tidak ada kejelasan dia hamil. Ini dia posisi hamil. Boleh tidak kita menceraikan wanita hamil? Talak dalam kondisi dia hamil? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Nanti akan ada iddahnya wanita hamil. Iddahnya wanita hamil melahirkan. Misalnya istri kita hamil besar 9 bulan, sedikit lagi sisa tunggu hari. Ya. Sisa tunggu hari, ada masalah cekcok, saya ceraikan kamu. Pas dia melahirkan, misalnya beberapa hari kemudian melahirkan, sudah bisa nikah lagi istri. Selesai iddahnya, karena iddahnya wanita hamil. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Jadi itu hati-hati di poin kedua, masa suci yang dia belum berhubungan padanya. Kalau dia sudah berhubungan dan jelas hamilnya, dia boleh cerai istrinya. Ya, kenapa? Karena dia hamil. Di masa hamil ada jima, Paham ini? Intinya dia hamil, boleh kita cerai. Walaupun ya dikatakan dia di masa suci yang dia sudah berhubungan. Baik. Itu kapan? Kalau sudah jelas hamilnya USG apa semua. Kalau misalnya belum jelas hamilnya, dia di masa suci, ya sudah jima, maka tidak boleh. Tunggu. Dia haid kah atau dia hamil kah? Nanti jelas hamilnya baru dia cerai. Bisa paham ini? Atau nanti haid, ya tunggu suci baru cerai. Jangan cerai pas haid, ya tidak boleh. Sudah paham ini? Jadi li'iddatihin artinya apa? Talaklah mereka pada masa suci yang lam yaqa' fihi jima', yang tidak terjadi padanya jima'. Au fi hamlin zahirina, ini yang kita perkecualikan tadi. Dia di masa suci, sudah berhubungan. Tapi berlalu waktu muntah-muntah. USG ada isi. Boleh enggak kita cerai? Di waktu itu, maksudnya dia talak sunnah. Boleh kita cerai? Boleh. Karena betul dia di masa suci yang kita sudah jima, tapi dia sudah berpindah statusnya menjadi wanita hamil. Dan kalau sudah hamil, walaupun masih USG baru 1 bulan, berapa pekan kandungannya, itu yang namanya wanita hamil, tidak ada rumus. Ya, tidak ada istilah masa suci apa. Intinya, kapan dia hamil, dia boleh kita ceraikan. Hamilnya muda, hamil tengah, hamil tua, hamil apa. Sisa 1 jam dia melahirkan, kita cerai, boleh. Bisa, ini maksudnya penggambaran. Ya. Jadi kapan dia sudah jelas hamilnya, wanita hamil, itu sudah li'iddatihin. Bisa paham ini? Dengan catatan apa? Hamlun zahir. Hamlin zahir. Ya, hamilnya nampak, bukan kira-kira, bukan apa, nampak betul. Maksudnya jelas. Kan sekarang sudah canggih toh, ada USG toh. Jadi periksa perutnya pakai alat USG, ada isinya, ya sudah. Dicerai ketika itu boleh. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini namanya li'iddatihin. Dan Allah perintahkan kalau sudah masuk hukum perceraian, ya ada namanya iddah wa ahsul iddah, dan hitunglah baik-baik al-iddah. Lihat tafsirnya wahfadhu. Ya. Wahfadhu al-iddata. Jagalah baik-baik al-iddah. Iddah itu masa penantian seorang istri ketika dia dicerai oleh suaminya sampai dia boleh menikah kembali. Jadi misalnya iddahnya 3 quru. Ya.
Kan iddah kan macam-macam sesuai dengan kondisi wanita. Iddahnya misalnya dia 3 quru. Kita berpendapat ya quru adalah haid. Ya, saya cerai, misalnya ada orang cerai istrinya di masa suci yang dia tidak berhubungan. Ya, sudah sunni ya, talak sun. Sesuai syariat. Dicerai, kemudian perempuan ini haid. 1 kali. Haid pertama ya, suci. Haid lagi kedua, suci. Haid lagi yang ketiga. Kapan dapat 3? Genap. Bukan genap ganjil ya. Genap 3, maksudnya cukup 3. 1, haid pertama. 2, haid kedua. Pas haid ketiga, lepas dia. Maksudnya apa? Pas dapat 3 haid, 3 quru, boleh dia menikah. Sudah bukan istrinya lagi. Karena dalam syariat Islam, ya, kalau kita cerai istri, tidak kayak sinetron. Langsung bungkus bajunya, bawa koper, pulang ke orang tuanya. Ya. Dia sudah haramkan istrinya. Ini kan masih istri nih. Betul sudah jatuh, talak, cerai, tapi masih istrinya. Bisa dia pegang-pegang, dia cium-cium. Ya. Bahkan berhubungan pun boleh, masih istrinya. Apa namanya istri kok? Paham ini? Ya, ini meninggal, suami meninggal, nanti masih tetap ya dapat warisan karena statusnya ketika dia masih. Intinya banyak konsekuensi. Tidak seperti sinetron. Bisa paham ini? Nah, jadi kita disuruh hitung baik-baik itu iddah. Jadi jaga betul. Dijaga betul. Dan kapan lepas? Ah, itu juga. Di antara hikmah menjaga itu. Kapan betul-betul lepas? Itu sudah bukan siapa-siapamu lagi. Mau rujuk, saya menyesal, saya sendiri. Nah, konsekuensinya ada. Kapan lepas? Selesai iddah kau mau berujuk, ditalak bain, talak raj'i 1 2, maka kamu harus akad baru. Mahar baru. Datangkan wali dan 2 orang saksi. Repot toh? Nah, itu disuruh jaga. Wahsul iddah. Ya, dari kata al-hasa ya. Al-addu bil hasa, menghitung dengan apa itu? Dengan batu. Karena Arab itu orang ummi, iya. Menghitung dengan batu. Itu menghitung dengan rinci. Jaga baik-baik itu iddah. Paham ini? Sini dijelaskan oleh al-mufassirun li ta'lamu waqtar raj'ati in aradtum an turaji'uhun, agar kalian bisa mengetahui waktu rujuk, waktu bolehnya rujuk apabila kalian ingin rujuk. Ya, jadi kalau orang mau rujuk itu kalau bahasa dalam perceraian, misalnya ya ada orang cerai istrinya, saya cerai kamu. Nah, jatuh kan talak 1. Ya, misalnya dia wanita yang masih haid, berarti iddahnya 3 quru. Ya, anggaplah kita punya pendapat quru itu haid, karena ada yang mengatakan suci ya. Terserah kalian punya pendapat mana. Kalau kalian bilang masa suci, berarti 3 suci, 3 kali suci ya sudah lepas ya. Kalau kalian bilang 3 quru, 3 kali haid. Ingat ya, ini haid, quru, haid atau suci ini dihitung baik-baik ya. Karena beda-beda. Ya, setiap orang mungkin ada haidnya. Ya, paham ini? Antara haid dengan haid ya 1 bulan, 2 bulan, tidak menentu. Ada mungkin haid sekali setahun, wah, balas ya orang yang menunggu. Iya kan? Kalau misalnya 3, tunggu 3. Tidak bisa dipasang. Iya. Paham ini? Intinya normal ya haid. Baik. Ya, suci begitu pula. Jadi itu baik-baik. Karena kenapa? Supaya kita tahu kalau kita mau rujuk, ya itu rujuk hanya pada waktu masa iddah saja. Dalam arti rujuk langsung berhubungan begitu. Ya itu nanti di masa iddah saja. Kapan keluar masa iddah, mau rujuk bisa, tapi dengan akad baru, mahar baru. Ada saksi 2 orang dan wali. Ya tidak harus walimah baru, tidak usah. Tidak harus. Tapi itu. Itu suruh itu baik-baik. Dan juga tetap hukum kewajiban suami, ya memberi makan istri apa semua, tetap wajib pada masa ini. Penungguan. Itu suruh itu baik-baik. Ya. Bisa dipahami? Ya, sudah suku cerai, sudah aku talak itu. Talak 1. Suruh cari makan sendiri. Baik. Berdosa kau. Oh ya. Berdosa kau. Itu masih istrimu. Bisa paham ini? Bisa? Ya. Di masa iddah ini boleh dia pegang-pegang istrinya? Pegang-pegang pipinya,
Kan masih istrinya tuh. Boleh dia berhubungan? Kan masih istrinya. Itulah dikatakan kalau mau rujuk, berhubungan. Rujuk. Kita misalnya, Ustaz lagi haid, saya mau rujuk. Misalnya baru satu haid pertama sudah menyesal dia. Menangis saya menyesal. Kenapa saya cerai istriku? Tapi kan masih satu rumah toh. Nanti akan ada hukumnya. Jangan kalian keluarkan, jangan usir. Ya, satu rumah, yang sana mojo, ya. Ya, sana lama-lama mulai mencair lagi, mulai menyesal suaminya. Dia mau rujuk nanti cukup dengan berhubungan. Tapi nanti ada ayat nanti menjelaskan itu dipersaksikan. Dalam arti apa? Nanti dia bukan dia harus dilihat orang, bukan. Tidak mungkin lah. Ya. Maksudnya nanti ya kan dia cerai toh? Dicerai. Dia rujuk itu harus kasih tahu, saya sudah, supaya dihitung nanti juga. Talak 1. Kapan dia bentrok lagi, cekcok lagi, cerai lagi, sudah jatuh talak 2. Jadi akumulasi bahasa kerennya. Ya, terakumulasi. Itu jangan sembarangan talak. Kamu hanya punya 3. Ya, 2 raj'i, kapan jatuh talak 3, bain. Tidak bisa lagi kembali istri. Silakan gigi jari. Paham ini? Baik. Ini suruh hitung baik-baik. Jadi banyak hukum ya. Ini al-mufassirun hanya menyebutkan satu saja, itu kaitannya dengan rujuk. Padahal banyak hukum ini kaitannya dengan iddah. Masih boleh kita, maksudnya suami istri bagaimana? Wajib, nafkah, dia tetap tinggal di rumah suaminya dan seterusnya. Ini satu saja disebutkan. Suruh jaga baik-baik iddah. Wattaqullaha rabbakum, dan Allah Subhanahu wa taala selipkan sini perintah tentang takwa. Ini syariat agung, ya, enggak boleh macam-macam, ya. Kaitannya dengan istri, kaitannya dengan perceraian, kaitannya dengan wajib nafkah. Nah, kaitannya kalau sudah lepas iddah dan seterusnya, ini kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala rabbakum. Tafsirnya wa khafullaha rabbakum, dan takwalah kalian kepada Allah, itu Rabb kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa la tukhrijuhunna min buyutihin. Ini la apa ini? La nahiyah. Lihat tafsirnya la tukhriju, toh? Majazum toh? La tukhriju, jangan kalian keluarkan al-mutallaqati, istri-istri yang kalian cerai, minal buyut, dari rumah-rumah, allati yaskunna fiha, rumah-rumah yang mereka tinggali. Itu rumah-rumah suami. Jadi kita sebagai suami, kapan kita cerai istri, jangan kau usir. Pulang mau ke mamamu, pulang ke bapak, pulang ke orang tua, pulang ke kampung. Itu tidak boleh. Itu jangan sinetron saya kau hafal. Ke sinetron apa? Saya cerai kamu, pergi kamu dari rumah. Bungkus baju. Ambil koper. Iya, pasang Grab. Ini dilarang, inilah. Subhanallah, ya, ini Allah selipkan perintah takwa, itulah ketakwaan, ketundukan kepada syariat. Kau cerai istrimu, kau harus tunduk kepada hukum-hukum perceraian. Talak. Orang talak tidak boleh usir istrinya. Ya, tidak boleh usir istrinya. Mau apa? Allah yang tetapkan. Nah, disebutkan tilka hududullah, ini semua hududullah. Ya, perkara yang diagungkan. Batasan-batasan Allah, sandakan kepada Allah, tasyrif. Ya. Ustaz, tidak kau usir, pergi sendiri. Lanjutannya, wala yakhrujna, dan jangan mereka jangan mereka itu para istri keluar. Kan yakhrujna apa? Fi'il maklum toh? Mana fa'ilnya? Nun niswah. Berarti siapa yang keluar? Mereka, para perempuan istri. Diusir kok kah? Tidak, Ji. Saya aja mau pulang. Tidak boleh. Allah larang. Pulang kok. Kan biasa begitu. Suaminya tidak ngomong apa-apa, dia langsung menangis, bungkus baju, buka lemari, bungkus baju, ambil koper, isi koper, sudah pergi dia. Padahal tidak diusir. Boleh ini? Tetap tidak boleh. Jadi dua yang tidak boleh. Mengusir istri atau istri pergi sendiri. Ya. Apalagi kita izinkan, ya pergi mau. Tidak mengusir tapi mengizinkan. Ini tidak boleh juga. Paham? Kan dilarang manusia mengusir, saya tidak mengusir, mengizinkan. Tidak boleh juga. Kesama jika begitu. Ya, baik. Paham ini? Jadi yang pertama tidak boleh kalian usir, suruh keluar. Ya.
wanita atau istri yang kalian cerai dari rumah-rumah yang mereka tinggal padanya, ila an tanqadhiya iddatun, sampai habis iddah mereka. Ini menegaskan status istri yang masih sah. Jadi selama masa iddah tetap tinggal di rumah suaminya. Selesai masa iddah baru dia keluar, karena kapan selesai masa iddah dia bukan siapa-siapa lagi. Nak boleh kau sentuh, nak apa lagi kau cium, apa lagi, tak boleh. Sudah lepas. Itu kalau mau rujuk, kalau masih talak 1, talak 2, rujuknya apa? Harus akad baru, karena dia sudah bukan kayak tong orang lain begitu ya. Paham ini? Kalau bahasanya sudah janda, itu asli janda itu. Jangan bilang, nak cerai ya no, fulan nak cerai istrinya, janda nih. Belum. Selama masa iddah. Nanti habis masa iddahnya baru asli janda. Ini bukan mempermainkan, ini supaya kalian paham betul di masa iddah. Iddah itu masih istri orang. Oh, piti iya. Oh, nak cerai, wah. Tidak boleh. Itu masih istri orang itu, belum halal. Nanti lepas iddah baru. Nah, ini dikatakan jangan kau suruh pergi. Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian sampai selesai iddah. Baru selesai iddah baru suruh lurus ya. Paham ini? Di sini iddahnya kata para al-mufassirun, wahya thalathatu haydhatin. Iddahnya perempuan itu 3 kali haid. Ini bagi yang berpendapat 3 quru itu adalah haid. Di sana ada yang berpendapat quru, salah satu quru di Al-Baqarah adalah tuhur, masa suci. Bisa dipahami? Baik. Ini saya tidak bisa paksakan pendapat. Intinya saya jelaskan sesuai dengan apa yang di buku. Jadi 3 kali haid. 3 kali haid ini iddah untuk li ghairi shaghirah. Selain wanita yang masih kecil, kan saya sudah kode dari awal pembahasan, itu iddahnya perempuan beda-beda sesuai dengan kondisi perempuan itu. Kalau perempuannya haid, masih haid, ya sudah haid, ya. Saya ulangi, perempuannya sudah haid dan masih haid. Kan ada orang sudah haid tapi menopause ya, berhenti haidnya, tidak ada lagi haid. Ada perempuan belum haid memang, ya masih kecil, 7 tahun, 6 tahun, ya, paham ini, 8 tahun, paham ini, dia sudah haid dan masih haid. Iddahnya 3 kali haid. Anak yang masih kecil, ini shaghirah, dan wal ayisah, orang yang wanita yang sudah putus asa, itu putus asa dari haid. Ini istilah menopause. Jadi wanita kalau sudah tua itu berhenti haidnya, tidak haid lagi. Itu dalam dunia medis katakan menopause. Ini namanya ayisah, sudah putus asa dari haid. Ini 2 ini nanti diterangkan di ayat 4 iddahnya, itu 3 bulan, bukan 3 haid. Maka tunggu haid, orang belum haid. Maka tunggu haid bagaimana, sudah nenek-nenek. Tidak ada haidnya, aku tunggu iddah sampai mati. Bisa paham ini? Karena 3 kali haid itu hanya untuk perempuan yang sudah haid dan masih haid. Kalau misalnya dia masih kecil belum haid atau sudah tidak haid, pernah haid tapi sudah tidak haid, menopause, maka iddahnya pakai bulan, bukan pakai haid. Salah satu ashhur. 3 bulan. Begitu pula yang diperkecualikan wal hamil, dan wanita hamil. Wanita hamil iddahnya bukan 3 kali haid, tapi melahirkan. Bisa dipahami? Berarti sini ada berapa perempuan? 4 perempuan. 3, 4. Yang pertama, wanita yang sudah haid dan masih haid. Iddahnya berapa? 3 kali haid, 3 quru. Yang kedua, wanita yang masih kecil, belum haid. Iddahnya kapan? Berapa? 3 bulan. Wanita yang pernah haid, menopause, tapi sudah tidak haid lagi. Pernah haid ya, kemudian menopause, ya sudah tua, nenek-nenek. Tidak harus nenek-nenek, mungkin 40 tahun, 50 tahun sudah. Ya, tidak harus punya cucu, enggak. Maksudnya berhenti haidnya. Pernah haid tapi sudah berhenti haid, enggak keluar lagi. Ini iddahnya berapa? 3 bulan. Sama dengan
wanita yang belum haid, anak kecil yang belum haid. Paham ini? 3 bulan. Nanti ada ayatnya. Kemudian wanita yang keempat, wanita hamil. Apa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Mau lahirkannya masih lama atau sedikit lagi, tidak peduli. Intinya dia hamil, jelas hamilnya, USG apa semua, dia hamil, iddahnya sampai melahirkan. Bisa paham ini? Mau 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, terserah, intinya melahirkan, langsung gas. Ya bisa akad, sudah lepas dari suaminya. Ada 5. Perempuan yang kelima. Apa itu? Dia perempuan dicerai. Tapi belum dukhul. Karena ini 4 ini semuanya sudah dukhul, tak dukhul. Masuk. Tak masuk, urus sendiri kalian. Bisa paham ini? Ini kalau sudah dukhul ini. Tapi kalau belum dukhul, ya, belum jima, ya. Dia dicerai, dia misalnya nikah bahagia. Pas malam pertama nyala lampu, dia lihat baik-baik, pas senyum istrinya hilang giginya 2. Anggaplah ada. Wah, ini sudah akad ini, sudah akad. Sudah nikah, sudah sah semua, sudah sisa. Ya. Sisa 1 itu. Senyum istrinya hilang giginya 2, cammo misalnya. Langsung hilang anunya semua, hilang seleranya hilang. Ada cerai istrinya. Ini istri konon, coba lihat ini istri yang kira-kira ada iddahnya ini? Nah, ada iddahnya? Tidak ada. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhun min qabli an tamassuhun. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi wanita. Nakahtum ini fi'il madhi, sudah menikah. Tsumma kemudian talaqtumuhun. Kemudian kalian cerai. Min qabli an tamassuhun, sebelum kalian sentuh. Maksudnya jima. Bukan sentuh, semua sudah ambil jima apa semua, sudah foto-foto, sudah ambil. Sisa 1 itu belum jima. Kalau yang tadi ini yang berlaku iddah-iddah ini yang sudah jima. Ini belum jima, belum disentuh. Maka apa kata Allah? Fama alaikum min iddatin ta'taddunaha. Tidak ada untuk kalian iddah. Nakira dalam susunan penafian. Ada min lagi masuk. Ta'taddunaha. Yang kalian harus menunggu di situ. Tidak ada itu. Maksudnya apa? Ini istri yang dicerai. Ya, misalnya itu tadi dia senyum, ya, malam pertama di kamar, hilang giginya 2. Inilah suaminya langsung, saya cerai kamu. Saya talak kamu. Tidak ada hukum iddah tinggal dulu 3 kali haid, tidak ada. Ini perempuan keluar kamar, keluar rumahnya suaminya, bisa langsung menikah di luar. Langsung akad bisa. Kenapa tidak ada iddah? Misalnya di luar apa? Ngapain? Wah, saya dicerai ini. Sama saya saja. Panggil wali, panggil saksi, gas, ada mahar ini. Bisa. Kenapa tidak ada iddah? Karena ini iddah hanya berlaku untuk apa? Istri yang dicerai dan sudah jima. Ya. Baik. Lanjut. Ini subhanallah ya. Ini hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, la tukhrijuhun. Sekarang wala yakhrujna. Apa artinya la yakhrujna? Kata al-mufassirun, wala yajuzu lahunna al-khuruju minha bi anfusin. Dan tidak boleh bagi para istri yang dicerai untuk keluar dari rumah-rumah suaminya. Bi anfusin, mereka sendiri yang mau keluar, bukan diusir. Tidak boleh juga. Jadi hikmah perceraiannya mas kalian tetap diharapkan apa? Kembali. Karena hikmahnya dia tinggal 1 rumah, itu saya bilang tadi, 1 atap, hari pertama cerai. Ya, 1 di sana, 1 di sini, berkuliah-liati, begini-begini. Ya. Ya ciri-ciri pandang apa pas dia langsung berpaling lagi, terus berlangsung. Iya kan? Ya. Hah? Ya. Lama-lama suaminya sakit kepalanya, ya. Ya. Tidak bisa, tidak ada hubungan, apa sakit, pusing. Dia rasa sendiri. Kau cerai istrimu. Kan cerai dari siapa? Dari suami kan itu tadi. Talaqtum.
Tolaktum, siapa tum? Antum, laki-laki. Yang mencerai laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan minta khulu. Ya, paham ini? Minta pisah. Kalau cerai itu hanya dari laki-laki. Tidak ada istilah perempuan cerai suami. Tidak ada. Cerai itu dari laki-laki. Menyesali suaminya. Itu rujuk. Kemungkinan rujuknya besar. Bisa paham ini? Itu pun, ya, dia talak lagi istrinya setelah rujuk, masih ada talak dua, masih bisa rujuk. Nanti talak 3 berubah. 3 kali kesempatan dikasih. Subhanallah. Ya, walaupun di talak 3 ini sudah bain, sudah pisah. Dia sisa jalani iddah, tidak lagi boleh kembali. Paham ini? Jadi hati-hati kok, jangan sampai kau menyesal selama-lamanya. Baik. Lanjut, kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali. Jadi tidak boleh kita usir, tidak boleh mereka keluar sendiri kecuali ayatina bi fahishatin mubayyinah. Mereka datang dengan fahisyah mubayyinah. Mereka datang melakukan perbuatan keji yang jelas. Itu apa? Tafsirnya illa idza fa'alna fi'latan munkaratan zahiratan kazina. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang mungkar yang sangat nampak seperti perbuatan zina. Ya, namanya orang dicerai ya tidak ada hubungan. Mungkin dia pergi berzina nampak ketahuan, ini baru boleh kau pergi saja. Ya. Paham ini? Ini diperkecualikan. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Karena ini bisa merusak ya kondisi dalam rumah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hududullah. Ta'zim ya. Ya, wa tilka ahkamullahi allati syara'aha li'ibadihi. Nah, itulah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah yang Allah syariatkan untuk hamba-hamba. Perkara agung. Kita mukmin ya harus perhatian dengan yang seperti ini. Ya, karena ini hududullah, disadarkan kepada Allah, pemuliaan, bukan sembarangan. Bukan aturan manusia ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan turun ayat menjelaskan. Paham ini? Ini saking dijaganya itu yang namanya pernikahan ya. Ada perceraian, perpisahan, itu ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya, bukan silang-sunggang, sarambam bete-bete. Ya, tidak boleh ya amburadul ya, sembrono, tidak boleh, ada aturannya. Itu kan dari tadi, kau cerai saja, lihat kapan kau cerai. Ya kan? Di masa suci yang kamu belum berhubungan di sini. Kamu lagi haid di sini kau cerai, tidak boleh. Ya. Atau di masa suci yang sudah berhubungan, tidak boleh. Baik. Ada aturannya. Kemudian Allah mengancam, "Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah." Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Lihat, "Wa may yatajawaz man syartiyah wa man yatajawaz ahkamallahi faqad dzalama nafsah." Barang siapa yang melampaui hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wa auradaha mauridal halak, dan dia telah mengantar dirinya ke tempat kebinasaan. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, barangkali Allah mengadakan setelah itu amra, suatu perkara. Apa tafsirnya? La'alla Allah la tadri ayyuhal mutalliq. Ini saya terjemahkan lebih tadi ya. La tadri ini khitabnya umum kepada orang yang mentalak, itu para suami. La tadri ayyuhal mutalliq. Kamu tidak tahu wahai ya suami yang mencerai, itu lelaki yang mencerai istrinya. La'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika at-talaqi amran la tatawaqqa'uhu fataraji'uha atau fataraji'aha. Ya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mengadakan setelah talak tersebut sesuatu perkara yang la tatawaqqa, yang kamu tidak pernah sangka, tidak pernah perkirakan, tidak pernah prediksi, tidak pernah kamu bayangkan. Ya. Ya namanya itu tadi saya katakan, tinggal satu rumah, satu atap, ya sudah cerai. Ya. Paham ini? Tiba-tiba ada suatu momen, suatu ini, tiba-tiba rujuk. Ya. Ya, paham ini? Faturaji'aha, sehingga engkau rujuk kepada istri. Bisa dipahami? Baik. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah banyak sekali. Yang pertama, ikramullahi li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya.
Karena Allah berkata, ya ayuhan nabi. Allah mengkhitab nabinya dengan sifat kenabian dan kerasulan. Wahai nabi. Duna ghairihi minal anbiya. Ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya dari para nabi. Ya. Kemuliaan Allah kepada nabinya. Yang kedua, anna khitab Allah li nabihi wa amrahu lahu huwa khitabun wa amrun li ummati. Khitab Allah kepada nabinya dan perintah Allah kepada nabinya ini juga khitab dan perintah untuk umatnya. Ini kan yang dikhitab nabi, tapi ini hukum berlaku untuk nabi dan semua umat. Itu maksudnya. Ini perintah untuk nabi, tapi perintah ini berlaku untuk nabi dan seluruh umat. Bisa dipahami? Ya. Walaupun yang dikhitab adalah nabi di sini, ya ayuhan nabi, tapi ini berlaku untuk semua umat. Dan ini banyak yang seperti ini ya, banyak yang seperti ini. Yang menunjukkan akan keumuman ini, bahwasanya ini untuk nabi dan selain nabi, itu lihat dhamir jamak. Yang dikhitab, yang dipanggil satu orang kan, nabi. Ya ayuhan nabi, ini mufrad ya. Tapi coba lanjutannya, idza talaqtum, bukan idza talaqta. Nah. Jadi ini jamak setelah mufrad. Maka maknanya apa? Semua umat Islam, nabi dan semua umat. Oleh karena itu ditafsir katakan anta wal mu'minun. Kamu dan orang beriman, ya seluruhnya. Kalau kalian mau mencerai istri, maka cerai pada masa suci yang belum ada hubungan intim di dalam. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hukmuhu hukmu ummatihi fima syara'ahu Allah lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum yang berlaku untuk beliau juga hukum berlaku untuk umatnya. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Pada apa yang Allah syariatkan untuk mereka. Kecuali ma khassahu dalil, kecuali perkara-perkara yang dikhususkan oleh dalil. Ini namanya khususiyat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara-perkara yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikeluarkan. Ya, sama kan laki-laki perempuan ya. Asalnya semua sama. Kecuali hal-hal yang khusus untuk lelaki atau khusus untuk perempuan. Dan ini butuh dalil. Sama juga Nabi. Ya. Nabi dan umatnya ya dalam syariat itu sama. Salat, Nabi salat, kita salat apa semua. Kecuali hal-hal yang khusus untuk Nabi. Misalnya kita maksimal istri kita berapa? 4. Nabi boleh lebih dari 4. Itu khusus Nabi. Ya. Dan seterusnya banyak hukum-hukum yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan dalil, dikhususkan dengan dalil. Kemudian yang keempat, ibahatut talak. Bolehnya talak. Cerai. Idza da'at ilaihil haja, apabila ya diperlukan. Ya, ada hajat ke situ. Namanya hubungan ya tidak selamanya bagus, ya mungkin ada ujian, cobaan, ada cekcok, ada pertengkaran, harus pisah. Paham ini? Ini hukumnya mubah, Paham ini? Baik. Ini dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma'. Ya, ini bolehnya cerai, bolehnya talak. Faedah yang kelima, anna lafdhan nisa fil Qur'an yakhtalifu al-muradu bih. Lafaz an-nisa dalam Al-Qur'an itu berbeda-beda maknanya. Lafaz an-nisa dalam Al-Qur'an berbeda-beda maknanya. Patokannya apa? Wasiyaqu yu'ayyinul murad. Konteks ayat itulah yang menentukan apa yang diinginkan dari an-nisa. Maksudnya beda-beda, tidak selamanya an-nisa langsung diterjemahkan istri-istri, tidak. Paham ini? Tidak selamanya. Itu maksudnya. Lafaz an-nisa dalam Al-Qur'an itu berbeda-beda maknanya. Patokannya apa? Asiyaq, konteks ayatnya. Nah, itu di situ baru ditahu. Lihat ayatnya. Oh, ada an-nisa, Ustaz. Lihat ayatnya apa. Nanti kelihatan itu an-nisa siapa yang dimaksud. Untuk di sini idza talaqtumun nisa, yang dimaksud adalah az-zaujat, istri-istri. Itu
Ditafsirkan sini dengan istri-istri. Kemudian yang keenam, ya, petunjuk Al-Quran, itu bimbingan Al-Quran agar kita mengetahui hukum sesuatu sebelum melakukannya. Al-irsyad ila ma'rifati ahkamil fi'il qabla al-iqdami alaih. Ya, bimbingan Al-Quran kepada kita semua agar kita mempelajari hukum, mengetahui hukum. Belajar dulu hukum-hukum sebelum kita melakukan. Ya. Jangan lakukan dulu baru belajar, atau lakukan dulu baru bertanya. Ini kan ada masalah. Sudah cerai istrinya, misalnya dia cerai istrinya pada masa haid, ya, baru dia bertanya, Ustaz, sudah ku cerai istriku, bagaimana hukumnya? Oh, bertanya sebelum kau ceraikan. Kapan kau cerai istrimu? Saya cerai kemarin, Ustaz. Istrimu apa? Suci atau haid? Haid. Salah berkata. Sudah keliru. Kenapa? Dia cerai dulu, talak dulu baru bertanya. Bertanya dulu baru. Oh, saya mau cerai, Ustaz. Sudah cerai belum? Tapi sudah istikharah saya ini. Diarahkan nih. Aku cerai jangan ini ya, begini. Itu begini. Bisa paham ini? Sini katanya idza talaqtum, idza aradtumut talaq. Kalau kalian mau talak, maka talaklah kalian istri-istri kalian pada iddatihin. Diarahkan. Jadi ini isyarat arahan untuk kita apa? Sebelum melakukan sesuatu, pelajari dulu. Ketahui hukum dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Baik. Kemudian anna waqtat talaqi huwa ma yahtasibu minal iddah. Ya, waktu cerai maksudnya disyariatkannya sunnah itu ma yahtasibu minal iddah, yaitu at-tuhru alladhi lam yakun fihi masis. Waktu bolehnya cerai adalah waktu suci yang belum ada hubungan suami istri di situ. Itu waktu bolehnya mencerai istri. Ya, waktu suci yang belum ada hubungan suami istri waktu tersebut, waktu suci tersebut. Faedah selanjutnya, wujubu ihsa'il iddah. Wajibnya menghitung iddah secara rinci. Ya. Catat tanggalnya, catat ininya. Intinya diperhatikan baik-baik. Ya. Dilihat hijriahnya kalau perlu, jangan sampai hijriahnya duluan ya. Misalnya dia hitungannya bulan, toh? Hitungannya bulan. Ya. Dia cerai pas terbit hilal misalnya. Hilal apa ini? Safar. Hilal Safar. Terserah tanggal Julinya, Agustusnya, tanggal berapa. Intinya dia cerai istrinya di malam, di situ terbit hilal Safar. Berarti masuk bulan Safar, bulan 2. Berarti nanti hilal Rabiul Awal terbit, berarti satu misalnya istrinya anak-anak misalnya, belum haid. Berarti kan iddahnya 3 bulan. Berarti ketika hilal kedua, sudah 1 bulan genap. Ya. Hilal ketiga, 2 bulan genap. Pas hilal keempat, genap 3 bulan. Selesai iddah. Begitu. Dihitung baik-baik. Ya, dan asal penghitungan bulan-bulan ini apa semua itu asalnya menggunakan apa? Penanggalan hijriyah. Itu dihitung baik-baik. Ya, misalnya hilal atau pas tanggal, intinya dihitung baik-baik. Ya, tanggal 10 dia 10 Safar misalnya. Berarti tanggal 10 bulan depan apa? Rabiul Awal, 10 Rabiul Tsani. Ya. 10 Jumadal Ula, kalau dia 3 bulan berarti sudah selesai iddah. Itu hitung baik-baik. Ya, dihitung baik-baik. Karena kaitannya dengan apa? Ya, dengan hak-hak para wanita. Ya, dari nafkah, ya makanan, minuman dan seterusnya, tempat tinggal itu masih wajib atas suami. Jadi dihafal betul mulainya kapan dan akhirnya kapan. Ini masa iddah. Kalau misalnya dia haid, ya dilihat baik-baik. Tetap mungkin kadang dicatat tanggalnya, tapi dilihat betul ini haid. Ya, sudah 1 kali haid pertama, terus suci haid lagi, 2 sudah. Ya, suci haid 3 selesai. Ya, selesai masa iddah. Motor maka. Ya. Bisa dipahami? Baik. Dan iddah bukan hanya satu. Iddah tadi ada berapa?
Ya, ada yang 3 bulan, ada 3 kali haid, ada yang sampai melahirkan. Baik. Kemudian wujubu taqwallahi fit talaq wal mutallaqat wa ghairi dzalik. Wajibnya bertakwa kepada Allah pada masalah talak dan istri-istri yang ditalak dan yang lainnya. Itu takwa itu umum. Ya, sampai pembahasan talak ya, istri-istri yang ditalak itu ada hukum-hukum yang wajib kita bertakwa kepada Allah padanya. Kemudian faedah selanjutnya ta'kidul amri bit taqwa. Kuatnya perintah untuk bertakwa bidzikril ismaini, dengan penyebutan 2 nama Allah ad-dallaini 'alal ilahiyyah war rububiyah. 2 nama Allah yang menunjukkan apa? Uluhiyah dan rububiyah. Itu wattaqullaha, Allah, nama Allah. Allah sebutkan namanya Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa rabbakum. Nah, nama yang kedua Rabb, Ar-Rabb. Nama Ar-Rabb. Ini kuatnya perintah takwa. Karena Allah sebutkan 2 namanya yang agung, Allah dan Rabb. Kemudian 11 an-nahyu an ikhrajil mutallaqat ar-raji'iyat min buyutihin wa nahyihinna 'anil khuruj. Ya, larangan dari mengeluarkan, mengusir istri yang ditalak raji'ih dari rumah-rumah mereka. Ya, jadi larangan mengeluarkan, ya, mengusir istri yang ditalak raji'ih dari rumah-rumah mereka. Ya, maka mereka punya rumah misalnya, ya, ada kos-kosannya, ada rumahnya, rumah tinggalnya apa, ada apartemennya. Ketika dia dicerai, ya tidak boleh mereka dikeluarkan dari rumah-rumah. Wa nahyuhunna, dan larangan untuk mereka sendiri. Kalau tadi kan larangan untuk suami, jangan keluarkan, jangan usir. Ini larangan juga untuk mereka sendiri, anil khuruj, untuk keluar dari rumah dengan sendiri. Tak boleh juga. Kemudian faedah selanjutnya jawazu ikhrajihinna. Bolehnya mengusir mereka, istri yang dicerai, idza ataina bi fahishatin mubayyinah min zina, ya, atau yang lainnya. Bolehnya mengusir istri yang dicerai apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nampak berupa zina atau yang lainnya. Ya, dan jelas nampak dia berzina. Ya, mungkin sudah tidak bisa tahan, ya, dia berzina misalnya. Nampak, ditahu sama suami, boleh diusir, pergi dari rumah. Pergi dari rumah. Paham ini? Dan ini diperkecualikan, ya, illa ayyatina. Kemudian perkara faedah selanjutnya, annal ma'siyata allati dunal fahisha la tubihu ikhrajal mutallaqah min baitiha. Maksiat yang di bawah fahisha, kan maksiat banyak. Yang menjadi alasan bolehnya kita mengusir istri dari rumah, itu istri yang dicerai dari rumah, itu ketika fahisyah bayyinah, seperti zina. Tapi dosa di bawah zina misalnya, mungkin dia mencuri atau apa yang lainnya, ya, ada dosa yang dilakukan di bawah zina, paham ini? Maka tidak boleh kita usir mereka, tetap haram. Bisa, kan namanya manusia, ya, istri. Mungkin ada dia melakukan pelanggaran, tapi itu di bawah zina. Selain zina, paham ini? Selain zina, fahisyah mubayyinah, maka tetap mereka tinggal di rumah suami. Kemudian at-tashdidu fima yubihul ikhraj. Ya, ketatnya tasydid, yaitu syadid. Ya, ketatnya persyaratan bolehnya mengeluarkan istri, mengusir istri dari rumah. Ya, bukan sekedar fahish, tapi fahisyah mubayyinah. Fahisyah yang nampak, terang, jelas. Baru boleh diusir. Sebagian qiraah membaca mubayyanah. Sebagian qiraah membaca mubayyanah, isim maf'ul. Itu apa? Diterangkan, dijelaskan. Maksudnya dijelaskan oleh fa'ilnya sendiri. Misalnya istrinya ngaku, saya sudah berzina dengan fulan misalnya. Anggaplah. Tidak ada tahu. Suaminya juga tidak tahu. Tapi dia yang jelaskan, mubayyanah. Fahisyahnya dijelaskan sama si istri. Saya sudah berzina dengan fulan. Misalnya. Dia ngomong, ya. Kan beda-beda orang. Ada orang mungkin dia diam. Dia ada juga, ya, rewa aja. Saya sudah begini, lakukan ini. Itu mubayyanah, itu qiraah, dan ini masuk semua. Masuk semua. Boleh kita usir perempuan tersebut. Kemudian juga faedah selanjutnya, anna hadil ahkam min hududillah. Hukum-hukum ini, ya, banyak, ya, hukum-hukum ini, ya, min hududillah, termasuk dari batasan-batasan Allah, ya, yang tidak boleh kita lampaui.
Tidak boleh kita langgar. Kemudian faedah selanjutnya anna ta'addiya hududallah, itu melanggar batasan-batasan Allah itu min dzulmin nafs, bentuk menzalimi diri sendiri. Ya. Kemudian kezaliman dalam Al-Qur'an itu kadang datang bermakna menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, walakin anfusahum yadhlimun misalnya ya. Paham ini? Akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri, maksudnya menzalimi diri mereka dengan dosa dan maksiat. Walaupun banyak dari ayat kezaliman dalam Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an itu maknanya adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim, itu kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, itu dzulmin kesyirikan. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, itu kesyirikan. Itu banyak ya. Bahkan dikatakan sini aglab, kebanyakan makna az-zulm dalam Al-Qur'an adalah kesyirikan. Tapi tidak semua, ya tidak semua. Dilihat konteks. Kemudian penjelasan hikmah dari larangan mengusir istri, mengeluarkan istri yang dicerai dari rumah. Itu hikmahnya. Larangan mengusir istri dan larangan istri itu keluar sendiri. Itu apa? Kadang muncul ya keinginan untuk rujuk. Kan beda kalau langsung hilang dari pandangan, tidak ada lagi. Ya wajahnya tidak ada lagi. Ya dia sudah ya jauh dari kita. Ya sudah, ya orang kemungkinannya ya sudah lanjut aja cerai. Jadi kalau ada aturan kita suami tidak bisa usir dia. Si istri juga yang sudah dicerai tidak boleh pergi-pergi. Berarti apa? Satu rumah. Ya, boleh semua, boleh dia lihat, boleh dia pegang, boleh dia salaman kalau mau, boleh dia. Ya. Karena masih istrinya. Ini kemungkinan rujuknya besar. Ya. Muncul keinginan rujuk. Itu tadi tafsir la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, barangkali Allah jadikan munculkan setelah itu ada amron, itu perkara yang kamu tidak pernah sangka, kemudian kamu rujuk dengan sebab itu. Misalnya, dan ini banyak ya, dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian juga ini tafsir penting, ini faedah ini penting. Annal murada bit talaq fi hadhil ayah hiya talqatul ula was tsaniyah. Yang diinginkan dengan talak, idza talaqtumun nisa, sini talak yang diinginkan adalah talak 1 dan talak 2. La as-salisa, bukan talak 3. Ya. Kalau sudah jatuh talak 3, pisah sudah. Ya. Ya Allah alam, ya. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsani, talak 1 dan 2. Ya, kapan jatuh talak 3? Bain, pisah sudah. Bukan siapa-siapanya lagi. Bisa dipahami? Jadi yang ada iddah apa? Talak 1, talak 2, karena memang ada raj'i. Dia boleh rujuk di situ. Talak raj'i. Talak 1 jatuh, rujuk. Cekcok lagi, talak lagi, talak 2, rujuk lagi, sisa 1. Ya, kapan jatuh lagi talak? Bain, pisah. Sekarang saya tanya, boleh enggak ini orang wanita yang talak bain kembali? Boleh dengan 2 syarat. Yang pertama, mantan istri kita nih nikah lagi. Nikah normal, bukan nyewa. Ya. Mau ke balik ini, tapi tidak boleh saya balik kecuali dia dinikahi sama orang, ku bayar kok. Kawin istri kok, mantanku. Ya, sudah kau kawin, kau ceraikan. Nah, itu kan syaratnya. Ya. Dia menikah sama laki-laki lain, kemudian dicerai sama suami keduanya, suami kesekian. Baru boleh balik lagi. Ya, sudah?
Kemudian juga yang diinginkan dengan talak pada ayat ini itu ma ba'da dukhul, talak yang terjadi setelah dukhul. Tahu dukhul? Hubungan. Antamassun min qabli antamassun. Itu dukhul. Ya, berjima. Ya sudah, jima. Nah, baru berlaku hukum ini, hukum talak. Maksudnya ada iddah, ada apa ya? Paham ini? Jadi idza talaqtum, talak sini talak yang setelah dukhul. Kalau talaknya sebelum dukhul, nah, itu ayat yang saya baca tadi di surah Al-Ahzab, tulis. Al-Ahzab ayat 49. Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian telah menikahi wanita-wanita yang beriman, itu istri-istri kalian. Tsumma kemudian talaqtumuhun. Kemudian kalian cerai mereka min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka, itu jima dengan mereka. Maka fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, maka tidak ada untuk kalian atas mereka, tidak ada min iddah, tidak ada iddah yang kalian hitung. Itu apa? Langsung boleh menikah. Tidak lagi nunggu-nunggu. Si perempuan boleh langsung menikah. Kalau laki-laki bisa langsung empat ya. Paham ini? Ini perempuannya maksudnya iddah. Tidak ada iddah untuk alaihin. Yang wajib mereka jalani. Boleh langsung menikah. Jadi hukum-hukum yang kita sebutkan ini untuk yang sudah dukhul. Udah tadi talak yang diinginkan dalam ayat adalah talak rajih ya. Talak 1 dan 2. Kemudian keinginan seorang untuk rujuk kepada istrinya, ini perkara-perkara yang Allah munculkan dalam hati hamba. Asalnya tidak ada. Orang sudah pisah kok. Atau orang pisah bagaimana? Tapi Allah memunculkan. Ini. Hati kita itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Berbalik-balik. Ya, hari ini benci, bertengkar, cerai, besok paham ini? Itulah dikatakan qalb karena taqallub, dia berbalik-balik. Hari ini begini, besok lain lagi. Hah? Kemudian juga faedah penting, annal ibadah la ya'lamunal ghaib. Hamba itu tidak mengetahui perkara gaib. Mana dalilnya? Ayat. La tadri. Kamu tidak tahu. Ya, barangkali Allah ya mengadakan sesuatu setelah ini. Kalian talak, tetap satu rumah, tidak boleh diusir istrinya, istri juga tidak boleh keluar sendiri. Nah, kamu tidak tahu. Berarti apa? Perkara gaib. Ya, kita tidak tahu perkara gaib. Ya, kapan ada orang ngaku tahu perkara gaib itu pendusta. Ya, paham ini? Kemudian juga ini hiburan, tasliyatul mutallaqah biraja ar-raja'ah. Hiburan untuk wanita yang dicerai akan adanya harapan untuk rujuk. Selama talaknya talak 1 dulu. Kan sedih pas yang ditalak, dicerai, Ustaz. Masalah, aman. Ya, kemungkinan rujuknya besar. Ya, selesai. Sekian, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.